Salafi bukan organisasi, nggak ada ketua Salafi. Siapa ketua Salafi? Nggak ada. Bukan mufti Arab Saudi yang ketua Salafi, nggak juga. Salafi itu maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman para salaful ummah. Siapa salaful ummah itu? Para sahabat, Nabi dan para sahabat. Ya, Nabi SAW dan para sahabat. Maksudnya itu bagaimana sahabat itu memahami hadis-hadis dan ayat Al-Quran, begitulah orang-orang Salafi itu mengikuti pemahaman mereka, pemahaman yang murni, belum datang pemikiran dari luar. Itulah ciri khas ilmu tauhid itu, ya, karena dia dinamakan ilmu akidah, karena cukup diimani atau diyakini. Tentu saja keyakinan ini harus selaras dengan apa yang disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu poin utamanya di situ, ya. Baik, itu yang pertama, ya. Kenapa ilmu tauhid bisa disebut dengan ilmu akidah? Karena cukup diyakini. Kemudian yang kedua, kenapa ilmu tauhid itu dinamakan ilmu kalam? Ya. Salah satu alasan yang disampaikan oleh para ulama kita, ilmu tauhid disebut dengan ilmu kalam karena banyak perdebatan tentang seputar sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti paling banyak paling mumet, ya, menurut saya, ya, paling sulit itu memahami sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa tauhid dinamakan ilmu kalam? Itu salah satunya, ya, salah satu alasannya para ulama mengatakan karena pembahasan dalam ilmu tauhid yang paling sering diperdebatkan oleh ahlu sunnah, bahkan ahlu sunnah dengan mazhab yang lain, ya, di luar ahlu sunnah, itu tentang sifat kalam. Apa itu sifat kalam, jemaah? Apa itu sifat kalam? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ada kan ayat seperti itu, ya? Wa kallamallahu Musa taklima. Apa maknanya? Terjemahnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Kallama, berkalam. Kita kalau membaca terjemah Departemen Agama itu, wa kallama itu diterjemahkan berbicara, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina itu kan Nabi Musa di sana pengen melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Tapi jamaah, kita dalam ilmu tauhid itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Ini harus dipegang dulu ini, ya, bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Nah, ketika disebut Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu tidak boleh Anda bayangkan seperti orang dua orang ngobrol gitu, ya. Terus ada pembicaraan, ada suara, huruf begitu. Itu tidak boleh, jemaah. Karena nanti bisa jatuh kepada tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Itu tidak boleh. Nah, makanya nanti perdebatan ilmu kalam ini sangat panjang sekali, jemaah, ya. Sesama ahlu sunnah pun nanti berbeda. Apakah kalam Allah itu dengan suara atau tanpa suara, itu nanti dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, ini salah satu alasan kenapa ilmu akidah atau tauhid dinamakan ilmu kalam, ya. Pak Ustadz, katanya Imam Syafi'i itu melarang ilmu kalam. Nah, begini. Ilmu kalam yang diharamkan oleh Imam Syafi'i, jamaah, memang benar Imam Syafi'i itu dalam beberapa riwayat dalam kitab, beliau melarang kita belajar ilmu kalam. Itu maksudnya bukan ilmu kalam yang versi ahlu sunnah, ya. Karena ilmu tauhid ini juga ada ilmu kalam yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah. Bahkan mazhab Hambali itu banyak ulama yang ahli dalam ilmu kalam, jemaah. Maka kita perlu membedakan, ya, ilmu kalam yang sesat sama ilmu kalam yang ahlu sunnah ini jangan disamakan. Memang benar Imam Syafi'i pernah melarang belajar ilmu kalam, tapi itu bukan ilmu kalam yang versi ahlu sunnah, ya. Itu ilmu kalam, kata Imam Al-Baihaqi, yang berasal dari kelompok bid'ah, ahli bid'ah. Seperti siapa itu namanya, ya? Misalnya ahli kalam dari Mu'tazilah, ahli kalam dari Qadariyah, Jabariyah, itu yang dilarang oleh
Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau ilmu kalam yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah itu tidak apa-apa, karena masih berada di koridor Ahlus Sunnah atau sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga, ilmu tauhid itu bisa juga disebut dengan ilmu usuluddin. Apa itu usul, jamaah? Usul itu maknanya dasar, ya. Usul itu apa? Pokok atau dasar. Ad-din, apa artinya ad-din? Agama. Berarti usuluddin adalah pokok-pokok agama, dasar ilmu agama kita, agama Islam. Makanya ilmu tauhid, ilmu akidah ini pondasi utama kita. Ya, disebut dengan ilmu usuluddin karena memang pembahasannya seputar pokok-pokok agama atau dasar-dasar ilmu agama Islam. Makanya disebut dengan ilmu usuluddin, ya. Yang terakhir, yang keempat, nah ini jamaah, mungkin banyak yang tidak tahu. Kalau tauhid dinamakan akidah sudah sering kita dengar, ya. Tauhid dinamakan ilmu kalam atau tauhid dinamakan ilmu usuluddin sudah sering kita dengar. Ada nggak yang pernah mendengar ilmu tauhid itu disebut dengan al-fiqhu al-akbar? Al-fiqhu al-akbar, ya. Ini kalau diterjemahkan al-fiqhu itu maknanya pemahaman, teman. Al-fiqhu itu maknanya apa? Pemahaman. Al-akbar yang besar, ya. Salah satu ulama salaf ketika mengajarkan ilmu tauhid, Pak, itu ada yang menggunakan istilah ini, nomor 4 ini. Siapa beliau? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah, seorang ulama salaf, meninggal tahun 150 Hijriah. Ya, ini ngajinya dicatat, ya. Al-Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa? 150 Hijriah. Beliau ini termasuk ulama salaf, bahkan pernah menangi sahabat. Apa itu menangi? Pernah bertemu dengan beberapa sahabat. Makanya beliau ini termasuk minat tabi'in, ya. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in, ya, generasi tabi'in. Nah, beliau jamaah punya kitab khusus. Ini isinya itu akidah, tauhid. Saya awalnya mengira Al-Fiqhu Al-Akbar, kitab beliau itu judulnya Al-Fiqhu Al-Akbar, saya kira tentang fikih, Pak. Ya, karena kan namanya Al-Fiqhu, ya. Seperti fikih toharoh, fikih sholat gitu, fikih zakat, ya. Rupanya itu isinya malah tentang akidah, tentang tauhid. Nah, kenapa beliau menamakannya Al-Fiqhu Al-Akbar? Karena tauhid ini ibarat kata seperti pemahaman agama yang luas, yang sangat besar, ya. Pemahaman yang besar. Maka diistilahkan dengan kalimat Al-Fiqhu Al-Akbar. Oke. Nah, jelas, ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan ilmu tauhid setidaknya bisa disebut dengan 4 nama ini. Silahkan disebut dengan ilmu akidah atau ilmu kalam atau ilmu usuluddin atau juga al-fiqhu al-akbar. Nah, berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan detailkan kenapa kita wajib belajar ilmu tauhid, jamaah. Kita hadir di sini setiap Ahad pekan ketiga, ya, akan mengkaji ilmu tauhid, ya, dengan sistematis, nanti lurus sampai nanti khatam mudah-mudahan, ya, insya Allah panjang umur, amin, ya. Nah, kenapa ya Pak Ustadz, kenapa kita ini orang awam, bahkan tidak hanya orang awam, jemaah, para ulama kita semuanya kenapa ya harus belajar ilmu tauhid? Setidaknya ada 5 alasan ini, jemaah. Nanti kita detailkan, ya. Ada 5 alasan kenapa kita wajib belajar ilmu tauhid. Baik. Sudah hafal 5 ini? Hafal, ya? Nanti kita akan detailkan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, jemaah. Yaitu mengapa kita harus belajar ilmu tauhid? Karena alasannya yang pertama adalah ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama. Bahkan para ulama mengatakan ilmu tauhid adalah salah satu ilmu yang paling mulia dan paling utama. Min asyrafil ulum. Jadi semua ilmu, Pak, ilmu syar'i banyak, ya, banyak sekali. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya itu. Ternyata level yang paling tinggi, Pak, level yang paling tinggi itu adalah ilmu tauhid. Asyraful ulum.
Apa itu asyraful ulum? Ilmu yang paling mulia dibanding dengan ilmu yang lain. Karena tadi kedudukannya sangat tinggi. Bahkan ilmu tauhid itu termasuk ilmu yang pertama kali harus dipelajari dan diajarkan. Nah, kita ini kewajiban pertama kita memang sebetulnya Pak, harusnya itu ya. Tauhid itu sejak kita kecil, sejak kita balik itu sudah selesai mestinya gitu ya. Harusnya ya, sudah dipelajari, bahkan sudah diajarkan kepada kaum muslimin semuanya ya. Nah, ini ilmu yang pertama yang harus kita pelajari, ilmu yang pertama yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita masing-masing ya. Alhamdulillah hari ini kita belajar ya. Nah, kenapa dinamakan ilmu yang harus pertama kali dipelajari dan diajarkan? Salah satu alasannya kata para ulama, sebab di dalamnya diajarkan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu Pak ya, kalau belajar tauhid itu insya Allah nanti hatinya sering berzikir, sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau belajar tauhid. Karena yang dibahas paling banyak pembahasan dalam tauhid itu tentang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Orang menyebut nama Allah, orang menyebut sifat-sifat Allah, orang menyebut asmaul husna. Itu artinya dia sedang mempelajari ilmu yang paling utama karena di dalamnya dibahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Fa'lam, alima ya'lamu, fa'lam, ketahuilah ya, ketahuilah annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan. Gimana Pak terjemahan la ilaha illallah yang paling sempurna bagaimana? Selama ini bagaimana cara Anda menerjemah la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan apa lanjutannya? Selain Allah. Hanya gitu aja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kurang tepat, kurang sempurna ya. Sudah benar, tapi harus ada kalimat tambahan di situ. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Kurang dikit lagi ya, sedikit lagi ya. Ada satu kalimat lagi yang harus ditambahkan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah atau tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Tambahin dikit lagi apa? Nah itu tadi, siapa tadi yang menjawab dengan benar tadi? Alhamdulillah, jazakallah khairan. Harus ada kalimat bihakin Pak, kata para ulama. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran. Nah ini terjemah yang paling tepat begitu Pak. Guru-guru kami mengajarkan ketika menerjemah kalimat la ilaha illallah sebaiknya ditambahkan dengan kalimat apa? Berdasarkan kebenaran. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Karena agama lain juga meyakini ada Tuhan Pak. Tapi apakah Tuhan mereka itu benar-benar Tuhan? Tidak, itu Tuhan batil itu. Nah, kalau kita ini Tuhan yang berdasarkan kebenaran ya, secara dalil syar'i, Al-Quran atau hadis ya. Baik, nah ini ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama karena di dalamnya dibahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita belajar ilmu tauhid? Karena hukumnya wajib ain jemaah. Syekhul Islam, beliau ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i ya. Yang bergelar Syekhul Islam itu banyak ya jemaah. Di antaranya ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau secara fikih mazhabnya Asy-Syafi'i ya seperti kita. Secara akidah beliau itu ulama Asy'ari jemaah. Makanya Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, beliau punya kitab namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Beliau mengatakan jemaah, wa mimma yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainian. Di antara ilmu yang hukumnya wajib ain. Bukan wajib kifayah ya, wajib ain. Setiap orang wajib belajar. Itu namanya wujuban ainian. La rukhsata fi tarkihi ya, tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya.
ayyata'allama dhawahiral i'tiqadat, yaitu dia wajib belajar ilmu i'tiqad. Ilmu i'tiqad ini maksudnya ilmu tauhid. Nah, jadi ini Pak salah satu alasan kenapa kita harus belajar ilmu tauhid, karena hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain atau wajib ain itu sama. Fardu ain itu tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, yang hukumnya wajib ain ada berapa? Ilmu syar'i selain tauhid. Ada berapa? Masih ingat gak pertemuan sebelumnya, bulan lalu ya, 1 bulan yang lalu? Masih ingat jemaah? Ada berapa ilmu yang hukumnya wajib ain? Ada 3 ya. Nah ini ringkasan kemarin itu, ini saya buatkan supaya mudah dipahami ya. Jadi jamaah, semua ilmu syar'i di dalam ilmu agama kita itu hukumnya wajib semuanya, wajib dipelajari. Tidak ada yang tidak wajib, semuanya wajib dipelajari. Tapi ada level yang harus kita utamakan. Level disebut dengan wajib ain. Hanya 3 yang wajib ain jemaah. 1 tauhid atau akidah, 2 ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tentang akhlak atau adab, tazkiyatun nafas atau tasawuf kalau zaman dulu ya. Nah di masjid tercinta kita ini sudah ada belum 3-3-nya nih? Sudah ya, alhamdulillah ya. Tauhid ada sekarang, fikih mungkin ada ya, banyak ya fikih. Kemudian yang tentang akhlak adab mungkin banyak ustadz atau kiai yang ngajar di sini ya. Alhamdulillah, berarti masjid kita ini Pak, yang wajib ainnya sudah terpenuhi Pak. Kita harus berterima kasih nih kepada DKM, pengurus Masjid Jannatul Firdaus, yang memfasilitasi kita untuk mempelajari ilmu syar'i Pak. Bahkan semua ilmu syar'i sepertinya ada di masjid ini ya. Dan kita tahu ternyata yang wajib ain setidaknya itu 3 itu tadi ya. Jadi kenapa kita belajar ilmu tauhid? Karena memang hukumnya wajib ain ya. Berdosa berarti kalau tidak belajar ya, karena wajib ain. Beda dengan wajib kifayah. Kalau tidak belajar itu tidak masalah karena sudah diwakili misalnya dengan yang lainnya. Baik. Berikutnya ya. Yang ketiga. Ini ada berapa tadi? Ada 5 ya, ada 5. Yang ketiga, kenapa kita belajar ilmu tauhid jamaah? Karena alasannya kata para ulama, ilmu tauhid adalah sebagai sarana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu hukumnya wajib jamaah. Tidak boleh tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita baca ya, di antara ulama salaf ada namanya Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau mazhabnya Syafi'i ya secara fikih, dan secara akidah mazhabnya Asy'ari. Beliau mengatakan dalam kitab I'tiqad wal Irsyad ila Sabili ar-Rasyad ala madhabis salaf wa ashabil hadis. Ini dari judul kitabnya aja mantep Pak ya. Beliau menulis sebuah kitab akidah berdasarkan pemahaman mazhab salaf, ulama salaf, wa ashabil hadis, dan para ulama ahli hadis. Kata beliau, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuhu ta'ala wal iqraru bihi. Masya Allah. Kewajiban yang pertama kali bagi seorang hamba jemaah, bagi kita ini ya, yang sudah balik, sudah sudah dewasa ya. Balik itu maknanya apa sih? Ya tanda-tanda balik banyak lah ya. Setidaknya kalau laki-laki itu ditandai dengan sudah mimpi basah ya, anak SMP lah paling enggak ya. Kalau perempuan ditandai dengan haid ya, itu namanya balik ya. Dan dia berakal ya, artinya tidak ada gangguan jiwa ya. Kewajiban pertama bagi mereka, bagi seorang hamba yang balik dan akil ini adalah ma'rifatullahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini Pak berdosa Pak kalau sampai tidak kenal Allah. Kita berdosa kalau sampai tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengenal Allah coba? Kalau Anda mengenal saya, itu mungkin bisa bertanya, Ustadz Ajib ini siapa nama lengkapnya ya? Tinggalnya di mana ya? Dari mana asalnya ya? Sudah menikah atau belum ya? Kalau sudah menikah istrinya berapa gitu kan? Anaknya berapa? Nah, itu kan kalau kita mengenal sesama seperti itu jamaah. Kalau mengenal Allah itu tidak sama dengan mengenal manusia. Bagaimana cara mengenal Allah itu jamaah? Dengan
mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu nanti kita pelajari, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak sekali ya. Paling enggak itu Asmaul Husna nanti harus khatam jamaah ya. Harus khatam, dan klasifikasinya seperti apa nanti dijelaskan oleh para ulama kita ya. Yang jelas mengenal Allah, atau istilahnya apa tadi mengenal Allah itu ma'rifatullah, itu hukumnya wajib, bahkan awwalu ma yajibu. Masya Allah, iya, kewajiban yang pertama jemaah ya, sebelum yang lain-lain. Oke. Kemudian itu tadi Imam Al-Baihaqi. Berikutnya ada Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar nama beliau jemaah? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau tadi Imam Ibnu Hajar siapa tadi di awal? Al-Haytami. Beda ya, beda orang itu. Tapi sama-sama ulama besar mazhab Syafi'i jemaah beliau ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu cucu murid dari ini. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari jemaah. Ya, gelarnya Syekhul Islam, ya, Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar ilmu hadis sebetulnya ya. Bukan Al-Hafidh kalau zaman sekarang itu yang hafal Quran ya. Beda ya. Al-Hafidh di zaman itu maknanya orang yang menguasai ilmu hadis ya. Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau meninggalnya tahun 852 Hijriah. Berarti beliau ini setelah Imam Ibnu Taimiyah ya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu 728 Pak, 700-an ya. Imam Ibnu Katsir itu 700-an, Imam Az-Zahabi 700-an. Beliau ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 800-an ya. Murid beliau Pak, gelarnya Syekhul Islam, namanya Zakaria Al-Ansori. Al-Imam Zakaria Al-Ansori itu juga gelarnya Syekhul Islam karena keilmuannya yang luar biasa ya. Nah, di dalam kitab Fathul Bari jamaah, beliau mengatakan ada sebuah riwayat qala Imamul Haramain, yaitu dari Imamul Haramain Al-Juwaini. Siapa beliau ini? Gurunya Imam Al-Ghazali ya. Imamul Haramain ini gurunya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ajma'a al-ulama, para ulama kita sepakat Pak, ijma' ala wujubi ma'rifatillahi ta'ala, tentang wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenal Allah itu dipelajari dalam ilmu tauhid. Makanya kenapa kita belajar ilmu tauhid? Karena memang ilmu tauhid ini sebagai sarana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ilmu yang lain tidak dibahas Pak tentang Allah ya. Satu-satunya pengenalan Allah itu hanya dibahas di dalam ilmu tauhid. Baik, satu lagi jamaah. Al-Imam Al-Ghazali jamaah, beliau pernah mengatakan la tasihu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Allah, tidak sah Pak ibadah kita ini Pak, kata beliau, seandainya kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak sah jemaah? Karena bisa jadi ada orang rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, tapi akidahnya rusak Pak, keyakinannya salah. Misalnya salah satu yang fatal itu adalah dia meyakini Allah itu adalah sebuah benda yang besar, sosok yang besar berada di langit Pak, di atas aras misalnya. Ini sesatnya luar biasa nih, meyakini Allah ada bentuk yang besar, gara-gara dia salah paham dengan kalimat Allahu Akbar. Kita sering Pak, kita nyebut Allahu Akbar. Adzan, iqamah itu ada lafaz Allahu Akbar. Salat pun ada takbir Allahu Akbar. Habis salat kita zikir itu ada juga lafaz takbir Allahu Akbar 33 kali. Apa itu makna Allahu Akbar jamaah? Kalau terjemahannya kan Allah Maha Besar. Pertanyaannya, apakah besar di sini tuh dalam artian bentuknya Allah besar gitu? Enggak boleh. Tidak boleh. Itu nanti masuk ke pemahaman tajsim namanya. Imam Syafi'i melarang tentang pemahaman tajsim. Ya, tidak boleh. Nah, tapi kalau ada yang seperti itu bagaimana Pak? Ya itulah tadi. Berarti dia tidak kenal Allah. Berarti dia nggak kenal Allah itu Pak. Kalau meyakini Allah itu bentuknya besar gitu.
Naudzubillah, tidak boleh seperti itu ya. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan la tasihu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah kita ini tidak sah Pak, hati-hati kalau sampai punya pemahaman yang keliru dalam akidah. Ya, makanya harus kenal dulu dengan siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah dia mengenal siapa yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita belajar mengenal Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dah itu poin yang ketiga ya. Kita percepat sedikit ya. Jadi ada 5 ya, masih 2 lagi berarti. Yang keempat, kenapa kita belajar ilmu tauhid jamaah? Salah satu alasannya yang keempat adalah kata para ulama agar terhindar dari ajaran akidah yang menyimpang. Ini saya buatkan semacam ringkasan ya, rangkuman. Salah satu musibah terbesar bagi seorang muslim jamaah adalah terpapar pemikiran akidah yang menyimpang atau sesat. Kita lihat Pak, fenomena di zaman sekarang. Orangnya rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah. Mungkin orangnya baik sekali Pak. Mungkin dia rajin sodako ya, rajin bolak-balik Mekah ya, ke Mekah, Madinah, sering umroh intinya ya, sering umroh. Tapi Pak, sayang sekali pemahaman akidahnya rusak, menyimpang Pak. Ya, di zaman ini sudah banyak sekali Pak. Secara tidak sengaja atau sengaja mereka melakukan penyimpangan dalam ilmu akidah. Nah, yang paling menyolok ya, paling sering kejadian itu masalah ini. Sebagai contoh misalnya ada satu kelompok di agama kita yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di suatu tempat atau arah. Ini namanya hulul jemaah. Istilahnya apa? Al-hulul. Dia meyakini Allah itu bertempat di suatu tempat atau di suatu arah intinya. Ini tidak boleh jemaah, ya. Sebagian mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas aras. Ya, ada juga yang meyakini Allah itu berada di langit gitu. Ini meyakini tempat atau arah itu tidak boleh jemaah, tidak boleh ya. Sebagian lagi ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Ini juga tidak boleh. Karena itu mengarah ke pemahaman Allah berada di suatu tempat. Intinya berada di suatu arah itu tidak boleh diyakini seperti itu. Ya. Nanti ada pembahasan khusus jamaah. Pak Ustadz, bagaimana itu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa? Itu kan Al-Qur'an, Ustadz. Surat Toha ayat 5. Nanti Pak, kita punya edisi khusus ya. Ya, episode khusus kita bahas pemahaman ulama salaf terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Itu butuh 1 jam lebih itu Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas ya tafsir atau pemahaman ulama salaf terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Yang jelas untuk hari ini Pak, kita harus tahu tidak boleh meyakini Allah berada di suatu tempat atau arah, tidak boleh ya. Bahkan ini sudah menjadi keyakinan ijma' para ulama kita jemaah. Dari zaman salaf sampai kholaf. Kalau dari zaman salaf nanti kita sebutkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Itu kan pendiri 4 mazhab fikih itu nanti kita sebutkan semua akidahnya. Ya, kita harus ilmiah, harus sampaikan semuanya, tidak boleh ditutup-tutupi ya. Sebagaimana sebetulnya akidah Imam Syafi'i terkait Allah Subhanahu wa taala ini apakah berada di suatu tempat atau tidak. Nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Tapi saya ingin menyampaikan ulama yang kholaf dulu jamaah. Anda kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah jamaah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sezaman dengan pendiri NU. Hidupnya sezaman. Siapa pendiri NU? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau berdua, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu dulu belajarnya di Mekah Pak. Belajarnya dulu di Mekah, menimba ilmu di sana. Ternyata Pak, setelah saya teliti, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Ya, tidak bertempat. Karena memang tadi tidak boleh meyakini Allah berada di suatu tempat, tidak boleh. Allah itu maha suci dari tempat. Allah bukan di bumi, bukan di langit, bukan di atas aras. Allah maha ada tanpa tempat. Ini Pak salah satu naskah tulisan beliau ya, yaitu kitab namanya Aqaidu al-Iman.
Di sini ada yang aktif di organisasi Muhammadiyah? Silahkan nanti tanyakan kepada ustadz-ustadz di Muhammadiyah, Pak. Adakah kitab ini? Pasti mereka jawab ada. Itu karya Imam Ahmad Dahlan, Aqaidu al-Iman. Judul kitabnya Aqaidu al-Iman, tapi berbahasa Jawa coba. Siapa di sini yang pandai bahasa Jawa ini? Ya, bahkan itu tulisannya itu ejaan zaman dulu ya. Keprije itu kan kepriye ya. Kepriye tegese ngimanake Gusti Allah. Bagaimana caranya beriman kepada Allah. Jadi orang Jawa ya. Coba fokus ke yang warna merah, Pak. Apa itu bacaannya? Tulisannya sih kijamuhu ya. Itu bacanya kiyamuhu, Pak. Kiyamuhu binafsihi ya. Jadi huruf J itu dibaca Y. Ya, ini ejaan zaman dulu ya. Ya. Kayak apa ya? Jogja itu Yogya itu ya. Kiyamuhu binafsihi. Itu beliau mengatakan jumenengipun Gusti Allah kelawan dzatipun piyambak boten manggen. Apa itu boten manggen? Allah tidak bertempat. Boten manggen di bumi, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di langit atau di aras. Allah Maha Suci dari yang namanya bertempat. Ini akidahnya Muhammadiyah, Pak, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan sudah saya tanyakan ini kepada ustadz-ustadz di Muhammadiyah, ternyata memang benar. Akidah Muhammadiyah generasi awal itu, Pak, sepertinya seperti ini sebenarnya. Meyakini Allah Maha Suci dari tempat. Allah Maha ada tanpa tempat. Cuma sekarang pengikut Muhammadiyah yang sekarang itu udah berubah. Ada yang meyakini Allah itu di langit, di atas aras ya. Udah beda dengan pendirinya ya. Oke. Nah, kemudian sekarang pendiri NU jamaah, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini sezaman dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Punya kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat. Nah, beliau di muqaddimahnya itu jamaah, di muqaddimah kitab ini mengatakan wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Allah. Ini nikmat kalimatnya sama. Coba kita baca ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Nah, ini terjemah yang tadi lebih lengkap itu begini ya. Berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah al-munazzahu ya. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah itu tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu anil jismiyah, yang disucikan dari jisim. Jisim itu bentuk jamaah atau ukuran. Makanya tadi di awal saya katakan tidak boleh meyakini Allah punya bentuk besar gitu, tidak boleh jamaah. Itu jisim itu tidak boleh ya. Ini pemahaman yang keliru kalau meyakini Allah ada bentuk atau ukuran ya. Nah, itu namanya istilahnya jismiyah ya. Allah Maha Suci dari jisim. Allah juga Maha Suci dari berada di suatu arah. Ya, wal jihah itu artinya arah. Ya, al jihah artinya apa? Arah. Allah Maha Suci dari bertempat di suatu arah. Arah depan, arah kanan, kiri, belakang, atas, bawah enggak berlaku bagi Allah suatu arah ya. Bahkan Allah Maha Suci dari waktu dan tempat, waz zamani wal makan. Artinya apa jamaah? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu akidahnya sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sama-sama meyakini Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Nah, ini pentingnya belajar tauhid itu di situ jamaah. Supaya apa tadi? Alasannya agar tidak terpapar pemahaman yang sesat menyesatkan. Tidak boleh itu meyakini Allah berada di suatu arah, itu tidak boleh ya. Akidah Ahlus Sunnah itu meyakini Allah Maha ada tanpa tempat dan arah. Nah, kita punya bukti jamaah. Kenapa orang yang meyakini Allah itu berada di suatu tempat atau arah itu adalah pemahaman yang keliru? Itu karena ulama 4 mazhab mengingkarinya jamaah. Sampai saya nggak tega Pak kalau mau menampilkan ibarah ini Pak. Bener Pak. Karena kalimatnya itu sadis banget ini ya. Apa kata beliau? Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menukil Pak. Wa'lam annal Qarafi wa ghairahu hakau 'anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum
Al-qaula bi kufril qailina bil jihati wat tajsim. Allah. Ini ngeri, Pak. Ya, zaman sekarang banyak, Pak, itu yang meyakini Allah berada di suatu arah, Allah ada bentuknya, itu banyak kan? Ya, secara tidak sengaja karena tidak tahu, karena ngikut-ngikuti orang gitu kan. Padahal itu dikecam keras oleh 4 mazhab, Pak. Mazhab fikih ya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Termasuk Imam Ahmad. Nah, makanya kita punya bukti nanti Imam Ahmad itu tidak meyakini Allah berada di atas aras. Ada nanti buktinya ya. Imam Abu Hanifah juga begitu ya. Mereka mengingkari orang yang mengatakan Allah berada di suatu arah ya. Vonisnya ngeri, Pak, ini ya. Bi kufril qailin, ya Allah ya. Tapi begini, saya pernah ditanya jamaah saya, Pak Ustadz, berarti kalau ada orang meyakini Allah di atas aras, itu kan meyakini Allah berada di suatu arah kan? Berada di suatu arah. Arah apa namanya? Atas. Di atas arah. Itu berarti kafir dong, Pak Ustadz. Ada jamaah saya bilang begitu. Begini ya, akhi, saya jawab waktu itu, sebetulnya masalah orang yang meyakini bahwa Allah berada di suatu arah, arah atas, di atas aras atau di langit atau di bumi misalnya, itu memang diperdebatkan oleh para ulama kita. Kalau saya pribadi, bahkan guru-guru kami di pesantren mengajarkan jangan mengkafirkan siapapun, Pak. Tidak boleh. Kita orang awam jangan ikut-ikutan mengkafirkan siapapun. Selama dia min ahlil kiblah, dia sholat menghadap kiblat, maka kita hukumi tetap muslim, tapi akidahnya apa? Menyimpang. Itu aja. Paling aman seperti itu. Kita katakan akidahnya salah, iya, salah. Tapi jangan dihukumi dia kafir, Pak. Ya. Meskipun ulama 4 mazhab vonisnya seperti itu, jamaah. Nah, kami tidak mengikuti pendapat ini, enggak usah. Karena Imam Asy'ari, ya, bahkan ulama Syafi'iyah, Pak, setahu saya, ulama Syafi'iyah, jumhur Syafi'iyah tidak mengkafirkan siapapun selama dia min ahlil kiblah. Ya. Zaman sekarang itu mudah sekali, Pak, mengkafir-kafirkan ya, naudzubillah. Jangan ya. Paling tidak, paling mentok itu kita katakan apa? Pemahaman dia salah harus diluruskan, gitu aja, aman itu, ya. Oke, baik. Makanya jangan meyakini Allah berada di suatu jihah. Apa tadi jihah? Arah. Jangan, arah tertentu, jangan. Allah di atas, Allah di bawah, di kanan, tidak boleh ya, tidak boleh. Baik. Nah, ini tambahan jamaah. Waktunya masih ada ya? Sudah habis ya? Ya, ini tambahan saja. Sebetulnya nanti ada pembahasan khusus tentang bab asma wa sifat. Di dalam bab asma wa sifat atau membahas tentang nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh meyakini 3 ini, Pak. Harus dihindari. Jangan meyakini tajsim, jangan meyakini tasbih, dan jangan meyakini taktil. Ya, itu nanti kapan-kapan kita detailkan ya. Secara umum seperti ini, Pak. Tajsim itu definisinya seperti itu. Tasbih itu ya itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian taktil itu apa ya? Taktil menolak sifat Allah ya. Sifat Allah ditolak gitu. Ya, Allah itu tidak maha mendengar katanya begitu ya. Itu namanya menolak sifat. Itu tidak boleh ya. Jangan meyakini tajsim atau tasbih atau taktil ya. Baik, nanti kita buat edisi khusus nanti ya. Kita bahas episode khusus tentang tajsim, tasbih dan taktil. Terakhir jamaah. Mengapa kita belajar ilmu tauhid? Ini salah satu alasannya untuk mengenal mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah mengenal mazhab akidah ulama salaf. Siapa yang pertama? Mazhab Al-Athari atau Al-Athariyah. Mazhabnya siapa ini? Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jangan lupa ya, harus dicatat nih. Yang kedua Al-Imam Madhab Asy'ariyah, pendirinya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang ketiga Madhab Maturidiyah, yaitu pendirinya Madhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 3 madhab ini jamaah sebagai rujukan utama kita dalam memahami akidah ulama salaf ya. Siapapun di antara kita yang ingin mengetahui akidah salaf yang sebenarnya, Pak, yang sesuai dengan pemahaman salaf ya, akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat atau para ulama salaf secara umum, Anda bisa rujuk ke salah satu 3 mazhab ini. Insya Allah aman ya, jangan keluar dari 3 mazhab ini ya.
Karena dalam bidang ilmu akidah atau ilmu tauhid kita meyakini 3 mazhab ini, Pak, perwakilannya. Kalau fikih kan 4 ya. Ya kan? Fikih itu 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ilmu tauhid juga ada perwakilannya, yaitu Atsari, kemudian ini sudah saya buatkan ringkasannya. Atsari, kemudian kedua Asy'ari, dan ketiga Maturidi, ya. Al-madhhabu al-athari, al-madhhabu al-asy'ari, dan al-madhhabu al-maturidi. 3 madhab inilah yang menjaga, merawat, ya, melanjutkan akidah ulama salaf ahlus sunnati wal jamaah. Nah, semoga nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendalami masing-masing dari madhab ini, jamaah, ya. Saya pengen nanti itu yang madhab Atsari ini selesai, madhab Asy'ari itu nanti selesai, dan madhab Maturidi itu juga kita selesaikan, ya, supaya kita tidak awam, Pak, tentang istilah-istilah madhab ini, ya. Karena memang jarang dibahas, ya. Seringnya itu ya madhab fikih, madhab Syafi'i, madhab Hambali, gitu, ya. Nah, dalam akidah ini kurang, ya, kurang dibahas, ya, kurang viral, gitu, ya, kurang populer istilah-istilahnya. Nah, baik, untuk hari ini saya cukupkan. Mengenal mazhab akidah ulama salaf bagian kedua kita cukupkan dengan sampai di apa tadi pembahasannya, kenapa kita belajar ilmu tauhid, ya. Nah, salah satu alasannya tadi yang terakhir, karena kita mengetahui akidah salaf ini yang sebenarnya siapa yang mengajarkan, ya tadi 3 ulama ini atau 3 mazhab ini. Beliaulah yang punya sanad keilmuan bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan jamaah. Ya, 1, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan Aji Pamungkas, Ustaz. Ya, Pak Aji. Ustaz, ini yang berkali-kali saya haus akan ilmu tauhid, Ustaz, jujur, Ustaz. Karena setelah saya menjalankan kehidupan sampai sekian umur saya, Ustaz, juga termasuk bapak-bapak di sini, Ustaz, ya. Ternyata ilmu tauhid itu benar-benar penting, Ustaz. Kenapa? Yang tadi saya katakan bahwa ini harus dipelajari untuk tidak terpapar dalam pemahaman. Kalau saya melihatnya yang lebih parah adalah dalam hal praktek menjalankan kehidupan, Ustaz. Baik itu ibadah maupun muamalah, Ustaz. Kenapa begitu, Ustaz? Karena kalau kita mengenal Allah dari wujudnya tanpa mengenal sifatnya juga bisa jadi salah, Ustaz. Nah, kadang prakteknya, Ustaz, ini yang saya alami, Ustaz. Bahkan sampai sekarang saya selalu bertanya, bagaimana mempelajari tauhid itu dengan cara yang benar dan sederhana, Ustaz. Karena apa, Ustaz? Karena kalau kita mempelajari dengan cara yang tahapan yang berat, kita juga sulit untuk memahaminya lagi, Ustaz. Lagi nanti ke praktek. Nah, contohnya, Ustaz, pertanyaan gini, Ustaz. Begitu kita salah dalam memahami ketahui tadi, Ustaz. Dalam ibadah contohnya, Ustaz. Kita suka selalu meminta, Ustaz, sama Allah. Padahal Allah telah selesai memberikan kepada kita sejak kita sebelum lahir, Ustaz. Nah, ini kadang praktiknya saya salah. Saya selalu minta, ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, Ustaz. Itu satu. Yang kedua, Ustaz, kalau saya sedang melakukan muamalah kepada hamba Allah yang lain dengan orang lain, Ustaz. Saya selalu ada suuzonnya, ada kadang suka tersinggungnya. Padahal sifat Allah kan harus ada, Ustaz. Nah, kali ini salah karena kita salah memahami tauhid gitu, Ustaz. Betul, mohon penjelasan, pencerahan, Ustaz. Gimana caranya supaya kita lebih mudah, lebih gampang untuk memahami tauhid sehingga bisa dipraktikkan dengan benar dalam kehidupan minimal ibadah kita, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini, Pak Haji, terima kasih. Jadi jamaah, belajar ilmu tauhid, ilmu akidah itu memang nanti bisa mengantarkan kita kepada akhlak yang benar, insya Allah. Dengan syarat tauhidnya harus benar. Kadang-kadang kita ini, Pak, fikihnya bagus, ya kan? Ibadahnya bagus mungkin ya, sholatnya, zakatnya, sodakohnya, atau mungkin akhlaknya sesama dengan kita bagus ya. Tapi masalah urusan tauhid yang paling utama malah rusak. Ini yang tidak bagus seperti itu. Oleh karena itu tadi untuk nomor 1 itu jamaah, ketika kita, Pak Ustadz, kan kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kan sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sikap kita? Begini jamaah, bahwa kehidupan kita ini sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar. Makanya ada iman kepada qadha dan qadar. Tapi sebagai seorang hamba itu berikhtiar
bahkan dengan cara berdoa pun itu namanya ikhtiar. Dan berdoa itu ibadah, Pak. Jangan kita dengan alasan sudah takdirnya begitu ya wes lah, nggak usah berdoa. Memang begitu bakalan terjadi seperti itu, nggak bisa. Tugas kita ini ikhtiar dan berdoa. Urusan hasil kan itu memang Allah yang menentukan. Tapi kita sebagai seorang hamba itu tetap melakukan asbabnya tadi dengan cara beribadah, berbuat baik dan berdoa tadi. Jadi berdoa itu bagian dari ikhtiar sebetulnya. Jadi kita tidak boleh hanya istilahnya menggantungkan takdir terus nggak ngapa-ngapain, itu nggak boleh. Termasuk begini, kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, peperangan antara Palestina dengan Israel itu kan sudah takdir Allah, itu kan sudah ketentuan Allah jauh sebelum adanya alam semesta. Memang Allah menghendaki seperti itu. Lalu ngapain kita bantu-bantu, kita doa? Oh, nggak bisa begitu, Pak. Bahwa itu takdir Allah, benar nggak? Iya, kita wajib beriman, itu ketentuan Allah. Tapi tugas kita itu adalah satu, berusaha mendoakan, memberi bantuan kepada saudara kita yang di Palestina. Itu adalah ibadah juga, dan itu adalah perintah Allah itu. Perintah Allah untuk berdoa dan membantu sesama gitu. Jadi tugas kita itu sebetulnya jangan memikirkan takdirnya, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik tadi dengan cara beramal, berikhtiar atau berdoa. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi intinya memang ilmu tauhid ini, Pak, kita masih berkutat di teori sebetulnya ya. Justru yang lebih penting nanti adalah dalam praktek keseharian ya. Paling banyak di situ yang paling penting. Makanya ya tadi harus sinkron, harus seimbang antara ilmu materi dengan nanti kehidupan sehari-hari kita bagaimana ya. Tapi yang jelas insya Allah orang yang jujur ikhlas dalam mempelajari tauhid dengan benar ini, Pak, nanti Allah mudahkan, Pak, bagi dia untuk melakukan hal-hal yang baik insya Allah ya. Yang jelas ini belajar dulu kita ilmu tauhidnya ya, insya Allah. Wallahu alam bissawab. Baik, cukup? Oh, ada lagi, silakan. Mohon izin tanya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan pemimpin negara atau kepala negara. Ya. Pertanyaannya gini, Ustaz. Apakah menggantungkan kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman itu bisa diserahkan kepada salah seorang makhluk seperti kepala negara? Oh, ya, baik. Karena menurut saya itu adalah melanggar hukum tauhid. Mohon penjelasan. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini ya. Meskipun ini temanya bisa ya disangkut pautkan dengan tauhid, bisa itu ya. Bolehkah kita itu menggantungkan sesuatu, harapan misalnya, kepada makhluk ya? Pertama begini jamaah, dalam ilmu tauhid semua kita wajib beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas iradah Allah, kehendak Allah dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ditanamkan dulu dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Pak, itu semuanya adalah ketentuan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit itu siapa yang menghendaki kita sakit? Allah. Kita sehat itu siapa yang menghendaki? Allah. Sakit dan sehat semuanya yang menghendaki adalah Allah. Tapi terus apakah kita diam kalau sakit? Enggak. Apa? Berobat dengan kita datang ke dokter, kita minta obat ya. Ketika kita berobat, kita minum obat itu, apakah kita ini betul-betul menggantungkan dengan si obat ini atau dengan si dokter itu? Enggak kan? Sebetulnya enggak kan? Ini adalah asbab. Ini adalah wasilah kita, Pak. Nah, kira-kira tadi, Pak, seperti itu. Ketika kita menggantungkan kepada seorang pemimpin, berharap nanti kalau dia yang memimpin itu bisa baik kehidupan Indonesia, lebih maju dan sebagainya. Itu sebetulnya seperti tadi kita bergantung kepada obat tadi itu. Tapi dengan keyakinan awal bahwa semua yang mengatur nanti, yang menentukan Indonesia ini baik atau tidaknya, maju atau tidaknya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan utama kita. Tapi kita boleh ini berharap nih, saya pengen pemimpinnya yang ini nih, karena dia insya Allah bisa. Nah, itu namanya harapan kita seperti itu, boleh-boleh saja.
ya tidak apa-apa ya. Yang jelas keyakinan utama kita jangan menuhankan pemimpin itu, jangan. Seolah-olah pokoknya hanya dia yang bisa memajukan Indonesia, hanya dia misalnya, enggak. Kita hanya berhusnudzon Pak, kita berbaik sangka kepada dia, tapi keputusan, penentuan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru connect itu ya, antara tauhid dengan realitanya harus sejalan begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Allahu a'lam bisa. Nanti ada pembahasan khusus itu, bab takdir namanya ya. Tapi masih lama. Bab takdir itu bab ke berapa itu ya? Di akhir-akhir insyaallah ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas detailnya. Terima kasih, cukup ya karena sudah habis waktunya, sudah suruk lebih. Semoga manfaat, berkah ilmunya, dan semoga Allah berikan kemudahan Pak kepada kita semua dalam mendalami ilmu tauhid dengan pemahaman yang benar insyaallah sesuai dengan pemahaman ulama salaf ahlus sunnati wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.